البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Imam Nawawi rahimahullah fi Riyadhis Shalihin. Kita sampai di nomor berapa kan? Nomor 7, tayyib. Tayyib. Al haditsus sabi', hadis yang ke-7, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah siapa namanya? Ya, Abdurrahman ibnu Sakhar. Tayyib. Ad-Dawsi al-Yamani radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif. Apabila salah seorang kalian itu sholat mengimami manusia, mengimami orang-orang, maka hendaknya dia memperingan. Fa inna fihi mudha'ifa was-saqima wal kabir. Karena di kalangan para makmum itu ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, dan ada orang yang tua. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Apabila salah seorang dari kalian sholat sendirian, maka hendaknya dia memperpanjang sesuka dia. Muttafaqun alaih wa fi riwayatin wadzal hajah, dan orang yang sedang memiliki keperluan. Baik, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di sini Rasulullah SAW bersabda, idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif. Apabila salah seorang dari kalian itu sholat mengimami manusia, maka hendaknya dia meringankan. Di sini menunjukkan apa? Masyru'iyatul jamaah fi sholatil fardhah, yaitu disyariatkannya sholat berjamaah, yaitu berjamaah di dalam sholat wajib. Walaupun sholat sendirian itu sah, tetapi apa? Sholat jamaah di masjid itu apa? Tudha'afu ala sholatihi fadhan bi apa? Bi sab'in wa ishrina darajah. Akan dilipatkan daripada sholat dia sendirian dengan 27 derajat. Ini keuntungan yang besar. Sekali sholat dilipatkan jadi 27. Walaupun kalau sholat sendirian sah juga, tapi rugi tentunya. Kehilangan apa? 26 yang lain. Padahal satu sholat itu lebih mulia daripada dunia seisinya. Itu untuk apa? Untuk sholat 2 rakaat sebelum subuh, apalagi sholat wajibnya lebih tinggi lagi nilainya. Maka sayang kalau kita sampai hanya mendapatkan satu, padahal boleh kita mendapatkan 27 derajat. Maka memang apa? Lebih diutamakan menurut pendapat jumhur ulama, disunahkan untuk apa? Sholatnya adalah berjamaah. Walaupun yang benar dengan dalil-dalil yang banyak adalah apa? Sholat jamaah itu wajib. Karena orang yang buta pun Rasulullah tidak memberikan udzur, tetap dia harus berangkat ketika dia mendengar adzan. Kecuali kalau memang betul-betul dia tidak mampu keluar rumah karena sakit, ini ada udzur memang. Tayyib. Maka untuk orang-orang yang sholat berjamaah dan dia statusnya sebagai imam, maka disebutkan di sini fal yukhaffif, hendaknya dia meringankan. Ini menunjukkan apa? Masyru'iyatu, yaitu disyariatkannya muraati ahwalil makmumin, disyariatkan untuk memperhatikan keadaan para makmum, yaitu apa? Arifqu bihim, yaitu bersikap lembut kepada para makmum. Jangan dikarenakan saya sebagai imam terserah saya kemudian membaca sebanyak-banyaknya. Memang pahala itu banyak, semakin banyak bacaan yang dibaca pahalanya semakin banyak. Tetapi apa? Ternyata Rasulullah SAW menyuruh untuk memperhatikan keadaan para makmum. Karena apa? Ibadah bukan hanya melihat dari satu sudut pandang saja, tapi sudut pandang yang lain. Memang memperbanyak bacaan Al-Quran, setiap satu ayat itu lebih utama daripada seekor onta yang bunting, sebagaimana dalam beberapa hadis di Sahih Muslim itu. Semakin banyak ayat yang kita baca, semakin banyak pahala yang melebihi apa? Masing-masingnya itu melebihi seekor onta yang bunting. Tetapi ternyata sebagaimana disebutkan dalam hadis ini ada faedah yang lain, yaitu apa? Masyru'iyatu apa itu? Maslahatul jamaah muqaddamah ala maslahatil fard. Kemaslahatan jamaah, kemaslahatan umum itu lebih diutamakan daripada kemaslahatan sendiri. Memang untuk dapat pahala yang banyak itu bagus, tetapi apa? Kemaslahatan orang yang lebih banyak ini lebih diutamakan. Kenapa? Kita lihat di sini tidak semua orang itu sama kuat dengan sang imam. Fa inna fihim ad-dhaif, karena di tengah-tengah makmum boleh jadi ada orang yang lemah. Sebagaimana dalam hadis yang lain, hadis Utsman bin Abil As, ketika Rasulullah SAW menjadikan beliau sebagai imam bagi penduduk Taif, beliau mengatakan bahwa tadi bi adhafihim, hendaknya engkau melihat kepada orang yang paling lemahnya dari makmummu. Yaitu apa? Lihat siapa yang paling lemah. Oh, kemungkinan dia tidak kuat kecuali 5 ayat saja. Oh, kita baca An-Nas saja. Atau barangkali yang dekat dengan itu, sekitar itu, yaitu apa? Surat Al-Fil.
Yaitu apa? Agar orang itu tidak tersakiti karena panjangnya sholat misalkan. Jangan, kasihan. Terlalu panjang. Berapa itu? 83 ayat. Baik. Dan juga dari hadis ini kita mendapatkan faedah, yaitu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, yaitu menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan dan manfaat. Kerusakan apa yang dikhawatirkan di sini? Yaitu masalah tanfir. Nanti orang-orang lari kalau imamnya itu membacanya terlalu panjang. Makanya ketika Rasulullah SAW mengutus Abu Musa al-Ash'ari, demikian pula siapa Mu'adz bin Jabal ke Yaman, sebagaimana di hadis Bukhari Muslim itu Rasulullah bersabda, apa itu? Yassira wala tu'assira. Berikan keringanan dan jangan kalian mempersulit. Yassira, kemudian basyira wala tunafira. Berikan kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Kemudian Rasulullah bersabda, apa itu? Wa tatawa'a wala takhtalifa. Hendaknya kalian itu saling menaati satu sama lain dan jangan kalian saling berselisih. Syahidnya di sini apa? Wala tunafira. Basyira wala tunafira. Berikan kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Tentunya semuanya ada batasnya dan ada perinciannya, tetapi hukum asalnya adalah ini. Karena agama ini Allah menghendaki di dalamnya keringanan. Ma yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yaitu Allah ingin keringanan dan kemudahan untuk kalian, dan Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Dan dalil tentang ini banyak, tentang masalah ini. Baik. Maka dibuat yang ringan sholatnya itu sesuai dengan keadaan makmum. Yang ringan bukan berarti sesuai hawa nafsu. Oh, nggak apalah kita baca setelah apa itu amin, bismillahirrahmanirrahim, kita mengatakan nun, Allahu Akbar. Ini terlalu pendek. Perhimpunan aja kita mampu 1 jam berdiri, sekedar sholat pun cari 1 huruf saja, ini melampau. Baik. Untuk Allah sabar, wali rabbika fasbir, untuk Rahmu bersabar. Baik. Kemudian kita lihat di sini ketika Rasulullah SAW memberikan suatu perintah, beliau mengatakan fa'inna, karena sesungguhnya demikian, demikian, dan demikian. Itu menunjukkan apa? Kaidah yang lain, al-ahkamu syar'iyyah mu'allalah. Hukum-hukum syar'i itu ada sebabnya dan ada hikmahnya. Kenapa disuruh ringan? Karena begini. Ada makmum yang lemah, ada makmum yang sakit, ada makmum yang tua, ada makmum yang sedang memiliki keperluan dan sebagainya. Ini menunjukkan seluruh hukum syariat ini ada hikmahnya. Tidak seperti pendapat orang-orang Jabriyah yang mengatakan nggak ada hikmahnya. Allah berbuat sekehendak Dia tanpa ada hikmah. Ini tidak betul. Bahkan apa? Rasul mengatakan fa'inna dan ma'ruf, sebagaimana disebutkan oleh para usuliyun, seperti yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam Irsyadul Fuhul, bahwasanya fa dengan inna setelah suatu perintah atau suatu larangan menunjukkan ini sebagai alasan. Yang setelahnya itu sebagai alasan. Kenapa demikian? Oh, ada demikian. Dan ini juga apa? Termasuk cara pendidikan yang bagus, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tentang pendidikan anak. Anak-anak ketika dia sudah mulai mampu berpikir, makruf, anak-anak itu adalah apa? Punya sifat manusia, yaitu curiosity, keinginan tahu itu besar. Yaitu yang menjadi kata-kata kunci untuk dia setiap harinya adalah kenapa? Nah, maka apa? Seorang tua itu harus siap untuk menjawab. Jangan sekedar mengatakan ikut saja. Jangan. Anak cenderung apa? Dia ingin tahu. Kenapa? Nanti dia akan puas dan dia akan gembira kalau tahu apa alasannya. Kenapa saya tidak boleh naik pokok? Oh, badanmu belum kuat, nanti kalau engkau jatuh sakit. Atau kenapa saya tidak boleh naik sikil sendiri? Oh, engkau belum pandai, nanti abah kasih ajar. Nah, itu bagus. Kalau sekedar ikut saja dan jangan banyak tanya, walaupun awal-awalnya anak taat, tapi nanti dia akan apa? Punya sifat rebelius, yaitu memberontak dia. Cari kesempatan ketika ayahnya berpaling, nanti giginya akan dimain-mainkan atau lidahnya menjulur dan lain-lain. Anak karakternya seperti itu. Manusia aja seperti itu, apalagi anak-anak yang belum berakal banyak. Maka di sini Rasulullah SAW beliau mengajarkan kepada kita, kalau ada perintah atau ada larangan, sebutkan alasannya, agar orang itu ketika menjalankan ini dia puas dan dia paham kenapa harus diperbuat seperti itu. Dan memang Rasulullah adalah sebagai ayah, maka seperti itulah ayah hendaknya apa? Meneladani. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadisnya sahih. Hadis Abi Hurairah, Rasulullah mengatakan, "Innama ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum." Aku itu untuk kalian bagaikan seorang ayah, aku mengajari kalian. Maka hendaknya seperti itu cara kita memahamkan seorang anak.
Kalau ternyata ya namanya ilmu kita sendiri terbatas, kadang anak bertanya sesuatu yang kita sendiri pening. Kenapa api itu panas? Pening juga kita. Nggak apa, kita ajari semampunya atau Abi juga belum paham ini nak, tapi coba nanti Abi cari tahu dulu dan sebagainya. Dan sebagainya. Yang penting apa? Jangan keinginan tahu dia itu dikekang dan dipatahkan. Baik. Dan ini banyak disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in. Rasulullah SAW walaupun sabda beliau adalah dalil, tapi beliau tetap menjelaskan alasannya demikian dan demikian. Kenapa? Karena memang karakter manusia seperti itu. Mereka pengen tahu kenapa demikian dan seterusnya. Maka di sini disebutkan kenapa imam walaupun kalau memperbanyak bacaan itu pahalanya lebih besar. Kenapa sekarang tidak boleh? Disebutkan karena makmum engkau itu ada yang orang-orang yang lemah, tidak kuat berdiri banyak-banyak. Demikian pula ada yang sakit, kasihan dia, perlu pengobatan, wal kabir dan sebagainya. Tayyib. Adapun yang setelahnya kita lanjutkan hari Sabtu insyaallah. Hadis ini belum selesai pembahasannya, wallahu a'lam.